Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Aulia Novitasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah taksonomi tumbuhan rendah. Izin memperkenalkan diri, nama Peggy Aprianti, MPM 1911060395, kelas Biologi F semester 4 jurusan Pendidikan Biologi. Baik, di sini saya akan memberikan langkah-langkah cara membuat herbarium dari divisi Talopita. Contohnya adalah lumut kerak. Talopita, divisi Talopita ialah yaitu suatu tumbuhan yang belum diketahui mana akar, batang, dan daun sejati. Contoh salah satunya adalah lumut kerak. Adapun cara membuat herbariumnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah kita akan membuat langkah-langkah cara membuat herbarium dari divisi Talopita, yakni dengan menggunakan tumbuhan rumput kerak. Nah, adapun alat dan bahannya bisa dilihat. Dalam pengambilan spesimen, kita bisa menggunakan lading, pisau, ataupun dengan gunting. Selanjutnya ada selotip yang digunakan untuk menempelkan tumbuhan yang telah kering ke karton. Selanjutnya ada juga kertas yang berwarna coklat yang digunakan untuk penulisan klasifikasi. Ada juga pena yang digunakan untuk menulis dari klasifikasi tersebut. Selanjutnya ada juga benang yang dilengkapi dengan jarum untuk membuat label gantung, yaitu pada herbarium yang telah jadi nanti. Selanjutnya yaitu adapun untuk tahap pengepresan juga bisa menggunakan buku. Bisa juga menggunakan buku dengan kapasitas berat, yakni agar pengepresan berhasil. Selanjutnya yaitu adapun pada tahap untuk sebelum pengepresan ada juga yang disebut juga dengan yaitu kertas koran. Kertas koran ini saya gunakan untuk menyimpan yaitu suatu rumput kerak di dalamnya sebelum melakukan pengepresan. Ada juga kertas karton yang telah saya potong menjadi persegi 4 yang digunakan untuk peletakan herbarium yang telah kering nanti. Selanjutnya yaitu pada tahap pengeringan saya menggunakan setrika. Mengapa saya menggunakan setrika? Karena herbarium yang kita buat ini yaitu dari divisi Talopita, yakni rumput kerak, akan cepat mudah kering dengan warnanya tidak berubah. Selanjutnya adalah bingkai. Bingkai yang dilengkapi dengan kaca ini sendiri yaitu untuk menyimpan herbarium yang telah jadi nanti. Selanjutnya yaitu ada juga alkohol. Nah, yang paling penting juga yaitu dalam pembuatan herbarium ini adalah alkohol. Alkohol ini digunakan agar yaitu rumput kerak tersebut atau yang disebut juga dengan lumut kerak tidak terjadi pembusukan nantinya. Ada juga air dan kain lap. Selanjutnya yaitu yang paling terpenting adalah yaitu spesimen rumput kerak atau yang disebut juga dengan lumut kerak. Lumut kerak ini sendiri yaitu dari divisi Talopita. Nah, lumut kerak yang kita gunakan yaitu harus lengkap dan masih segar supaya untuk meminimalisir suatu kegagalan dalam pembuatan herbarium. 1. Mengambil spesimen di lapangan dengan menggunakan pisau, gunting, ataupun yang lainnya. 2. Memilih spesimen yang masih segar. 3. Bagian-bagian spesimen harus lengkap. Bersihkan lumut kerak ini sendiri. Bersihkan dengan air yang cukup agar debu-debunya terlepas dan tidak ada kotoran. Agar pembuatan herbarium nantinya meminimalisir suatu kegagalan dalam pembuatan herbarium ini sendiri. Setelah dibersihkan, selanjutnya adalah letakkan lumut kerak ini pada kertas koran, disusun dengan rapi. Nah, selanjutnya setelah disusun dengan rapi, tahap yang selanjutnya adalah kita berikan alkohol.
Pemberian alkohol adalah supaya lumut kera ini tidak terjadinya pembusukan. Pemberian alkoholnya harus merata sekitar 70% per spesimennya. Setelah merata, selanjutnya pada tahap selanjutnya, yakni kita tutup spesimen yang telah diletakkan di koran dan dikasih dengan alkohol, kita tutup kembali dengan lipatan koran ini. Tahap selanjutnya melakukan pengepresan dengan menggunakan buku yang berkapasitas berat. Letakkan spesimen yang telah dilipat di koran tadi ke dalam buku agar pengepresan berhasil. Selanjutnya, gunakan buku lagi dalam pengepresan. Kita tunggu beberapa saat dan terus lakukan pengepresan agar pengepresan berhasil. Nah, selanjutnya setelah melakukan pengepresan, setelah beberapa saat atau berapa jam kita diamkan pada saat melakukan pengepresan, kita bongkar pengepresan tersebut dan kita ambil lagi spesimennya. Jadinya seperti ini sesudah melakukan pengepresan. Nah, tahap selanjutnya setelah melakukan pengepresan ini, kita ambil koran yang berisi spesimen tadi, lalu kita singkirkan dari buku yang berkapasitas berat ini. Nah, selanjutnya tahap pengeringan. Di tahap pengeringan ini saya menggunakan setrika, dikarenakan setrika ini sendiri yaitu mempunyai suatu yang dapat mengeringkan akan tetapi tidak merubah warna pada spesimen. Nah, setrika yang kita gunakan pada suhu yang sedang ya, tidak terlalu panas. Selanjutnya, yaitu setelah kita melakukan pengeringan dengan setrika tadi, nah, kita buka dan kita ambil spesimennya. Kita ambil dengan hati-hati ya. Lalu, letakkan spesimen ini pada kertas karton yang telah kita siapkan tadi. Kita atur dan kita rapikan. Nah, kalau kira-kira sudah pas begini, lalu spesimen ini kita bisa tempelkan dengan selotip ya. Tempelkan selotip pada permukaan kertas karton yang akan kita tempeli dengan spesimen lumut kera. Selanjutnya, setelah ditempel dengan selotip, kita tempelkan spesimennya. Harus dengan rapi ya. Nah, selanjutnya setelah label gantung ini sudah kita siapkan, lalu kemudian label gantung ini berdasarkan klasifikasinya, yakni regnum, divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies, dan ditambah dengan tanggal pengambilan serta lokasi pengambilannya. Lalu kita tempelkan label gantung ini pada kertas karton dengan menggunakan benang dan jarum. Nah, selanjutnya label gantungnya sudah kita lekatkan dan hasilnya seperti ini. Baiklah, tahap yang terakhir dalam pembuatan herbarium pada lumut kera adalah tahap pembingkaian. Digunakan pembingkaian ini adalah
supaya herbarium akan tetap terjaga. Lalu kita masukkan herbarium ini ke dalam bingkai. Selanjutnya, tahap pembuatan herbarium pada divisi Talopita dengan menggunakan lumut kerak. Ini dia hasilnya. Inilah pembuatan atau langkah-langkah pembuatan herbarium dari lumut kerak yang termasuk ke dalam divisi Talopita. Dengan demikian langkah-langkahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.